Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang diagram interaksi atau sequence diagram, di mana diagram ini akan menggambarkan proses berjalannya suatu form atau suatu program dengan halaman tertentu, page tertentu. Jadi satu form itu biasanya satu sequence diagram. Nah, sequence diagram ini kita rancang atau kita imajinasikan dibuat berdasarkan use case diagram. Jadi misalkan kalian udah merancang sebuah use case diagram pada satu sistem, dan ternyata ada 3 use case-nya, berarti diagram interaksinya atau sequence diagramnya juga wajib ada 3. Gitu. Nah, pengertian diagram interaksi. Diagram interaksi merupakan diagram perilaku dari sebuah use case ketika antar objek saling berinteraksi dalam melengkapi tugas-tugasnya. Nah, diagram interaksi juga untuk memodelkan interaksi antar objek dalam sebuah use case. Nah, diagram interaksi ini memperlihatkan interaksi yang memuat himpunan dari objek. Nah, diagram interaksi ini yang pertama itu ada sequence diagram, kemudian ada collaboration diagram. Tapi secara umum mereka menggunakan diagram sequence. Nah, dan itu juga sudah cukup untuk menjelaskan pendokumentasian kita dalam membuat suatu sistem. Nah, kalau sequence diagram ini dia menggambarkan urutan waktu dari suatu pesan. Jadi misalnya kayak gini ya, logikanya gampang aja. Misalkan kayak kita mau ngecek apa ya, ngecek itu aplikasi BRI online misalkan ya, atau aplikasi banking online, kita nggak bakal bisa transfer kalau kita nggak login dulu kan. Nah, itu kan artinya kita membuka aplikasi dan menjalankannya itu berdasarkan urutan waktu. Nah, pertama kita harus isi username sama password, kemudian pilih login. Kan kalau tanpa login kita nggak bisa melakukan transaksi apapun. Kurang lebih seperti itu. Ini gampang lah ya. Nah, simbol di sequence diagram ini saya tidak tahu ini dapat dari mana, mungkin dapat dari Google ya, tapi dari beberapa sumber yang saya tahu dan yang saya yakini serta yang saya terapkan itu, pertama ada nama aktor. Nama aktor tuh dilambang dengan orang garis hidup, kemudian ada garis hidup lifeline objek. Nah, objek ini atau nama kelas ini kita menggambarkannya bukan kotak, tapi apa ya, lingkaran dikasih garis di sampingnya, dikasih tanda. Itu kayak ini deh, kayak dari manusia nih ya. Kalau dari aktor itu gambar tangan dia ini, tangan ke atas tapi dimiringkan, itu seperti itu. Saya mau ngasih contoh, nggak ada papan tulis juga, nggak apa-apa lah. Kemudian ini ada waktu aktif, menyatakan waktu aktif itu berapa lama. Kemudian ada create, ada tipe call-nya, nama metodenya misalkan input ID, nama apa segala macam. Nah, setelah itu ada juga nama metode yang balik tanda kayak gini, itu biasa dia menampilkan layar apa segala macam. Tergantung kita mendesainnya. Ada nggak ya contohnya? Ini ciri membedakan diagram sequence dengan diagram kolaborasi ini tidak terlalu lah ya. Saya mau lihat ini. Ini diagram sequence. Nah, ini dia contoh. Oh, ini diagram sequence wajar. Kayak gini. Mana ya? Ada nggak ya? Diagram sequence. Sequence diagram. Nah, kayak gini ya contoh ya. Saya kasih contoh satu. Mana ya? Ini aja deh, login ya. Petugas perpustakaan. Di sini jelas ya, maksudnya petugas perpustakaan itu kan aktor. Mungkin nggak petugas perpustakaan itu robot atau seseorang yang bukan manusia, nggak mungkin. Jadi lambangnya manusia. Di sini kebetulan kita dapat contoh yang salah, jadi ini harus dirubah jadi lambang manusia gitu kan. Nah, kita analisa dulu. Oh, ternyata kalau mau login itu harus pakai aktor, terus main ini kita bayangkan sebagai form utama. Ini gambarnya tadi setengah kepala miring tadi, itu gambarnya, dan dikasih nama menu utama seperti itu. Nah, kira-kira kalau orang login itu pakai database nggak? Kalau pakai database berarti simbolnya lingkaran terus ada garis bawahnya login, ini kita ganti itu. Nah,
Ingat satu lagi, selama kita menjalankan program ada yang namanya kontrol, di mana kontrol itu berfungsi menjalankan programnya tapi tidak sampai database. Nah, urutannya kayak gitu. Jadi aktor, ada tadi form menu utama, terus ada kontrol baru database. Nah, biasanya dimulai dari kiri atas seperti open menu utama seperti itu. Kemudian nih kan ada input username sama password. Kemudian baru si kontrol ini validasi ke login, baru login kasih tahu true. Kalau true berarti kan dia ada gambar yang tadi tuh panas ke dalam. Replay show apa, kalau kita sudah login kan biasanya show menu perpustakaan seperti itu kurang lebih. Memang kalau untuk praktek menggambar seperti ini kita agak sulit ya kalau nggak ada papan tulisnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian membuatkan analisa sequence diagramnya seperti ini ketika ujian, ini tidak salah. Mungkin kalau dari skala 100 mungkin akan saya kasih nilai 3 atau 4 gitu. Karena apa? Kan karena kita tadi udah yakin ya, UML yaitu unified, artinya memodelkan sesuatu itu dari beberapa ahli dengan satu model tertentu. Nah, kalau ini nggak tahu model dari mana gitu. Nah, kurang lebih kayak gini memasukkannya ya. Ini apa sih ya? Nggak bisa kita masukkan seperti ini. Karena apa? Karena satu simbolnya udah salah. Kemudian lambang-lambangnya sudah salah. Tidak ada kontrol di sini kan. Kontrol itu fungsinya kayak gini. Pernah kan kalian belanja online ketika sub menu kalian 10.000, sub menu 2-nya 20.000, biasanya kan ada sub total kan 30.000. Nah, 30.000 itu apakah dia sudah dari database? Enggak kan ya, kan hanya dikerjakan seketika itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrol. Dia mengerjakan sesuatu tanpa ngambil data dari database. Kurang lebih seperti itu gampangnya. Ini seperti kasusnya nggak tepat 100% ya, analisanya mungkin kurang. Saya tidak bilang salah, hanya saja kan setiap orang kalau menganalisa sesuatu itu berbeda gitu kan. Oke. Nah, itu saja mungkin pada pertemuan kali ini kita membahas sequence diagramnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya dan kita diskusikan sama-sama.